Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kedua. Saya coba lihat materinya dulu ya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, terlihat ya. Oke. Di sini kita akan bahas CPU dan microcontroller ya. Kalau kemarin ada pengantar antarmuka dan peripheral dalam sisi komputer, di bab 2 kita akan membahas tentang CPU dan microcontroller. Jadi kalau di sini di modul yang sudah saya bagikan kemarin itu di bab 2. Nah, CPU dan microcontroller ya. Nah, ini nanti dibaca aja. Nah, jadi mikroprosesor adalah chip elektronik yang dapat diprogram yang memiliki komputasi dan keputusan membuat kemampuannya yang mirip dengan unit pemrosesan pusat komputer. Nah, jadi ini bisa dikatakan bahwa mikroprosesor ini adalah prosesor komputer yang menggabungkan fungsi unit pemrosesan pusat atau CPU dengan sirkuit terpadu atau IC ya. Nah, di sini juga di dalam mikroprosesor itu adalah di sana ada multiguna, clock driven, register based, dan sirkuit terintegrasi digital yang menerima data biner sebagai input. Nah, jadi ini di mikroprosesor itu mengandung logika kombinasi, ada CPU, ada memori, ada I/O dan sistem. Ini bagian dari sirkuit komputer. Nah, ada CPU, control processing unit, ada memori, ada input sama output ya. Nanti itu akan saling terhubung dengan bus ya, yang kemarin kita bahas ya. Apa itu bus gitu ya, apa itu jalan yang akan menghubungkan antara CPU, memori, input dan output. Nah, kemudian di sini nantinya akan ada yang namanya perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, sama firmware. Nah, jadi perangkat keras adalah nama yang diberikan untuk perangkat fisik dari sirkuit komputer. Perangkat lunaknya itu nanti program yang akan kita tulis di komputer, dan firmware itu biasanya adalah program yang disimpan dalam ROM ya. Jadi di sini di dalam memori read only memory atau perangkat yang diprogram secara permanen menyimpan informasi yang tersimpan. Jadi pada saat dimatikan itu dihidup kembali, aplikasinya masih ada ya. Nah, kemudian kalau kategori antarmuka peripheral ada antarmuka analog dan antarmuka digital ya. Kalau analog digital pakai ADC, analog to digital converter. Tapi sebaliknya kalau digital ke analog namanya DAC, digital to analog converter. Nah, di sini di proses interface ada yang namanya synchronized system, head-shaking, sama unsynchronous system. Nah, ini
Saya langsung di sini aja. Nah, jadi CPU dan microcontroller ini adalah komponen vital komputasi modern. Jadi di sini CPU atau Central Processing Unit yang pertama definisinya adalah unit pemrosesan pusat yang berfungsi sebagai otak komputer. Jadi ibaratnya kalau manusia itu adalah otaknya. Nah, nanti dia akan melaksanakan instruksi program komputer melalui operasi aritmetik dan logika. Makanya namanya Arithmetic Logic Unit ALU ya. Kemudian fungsi utamanya adalah menjalankan perhitungan kompleks, mengatur aliran data, mengelola eksekusi program dan proses komputasi. Ini fungsi utama dari CPU. Nah, komponen utamanya adalah ALU, Arithmetic Logic Unit, kemudian ada CU, Control Unit, kemudian ada register, cache memory. Jadi di CPU ini komponennya ada 4. Ada ALU, ada CU, ada register, ada cache memory. Nah, kemudian karena kita bahas interfacing, berarti kita bahas tentang namanya microcontroller. Nah, microcontroller ini adalah komputer mini ya. Jadi ini si microcontroller adalah komputer kecil pada satu sirkuit terintegrasi yang dirancang untuk aplikasi khusus ya. Jadi microcontroller ini tidak seperti komputer atau CPU laptop karena dia itu kalau microcontroller itu dirancang untuk aplikasi khusus, misalnya membaca suhu misalnya ya. Nah, jadi di sini karena bentuknya kecil maka dia disebut dengan komputer kecil atau mini komputer dan hanya bisa dirancang untuk aplikasi khusus. Kemudian sistem terintegrasi ini berisi CPU, memori, peripheral I/O dalam satu paket semikonduktor. Nah ini, jadi dia ada punya nama sistem terintegrasi. Kemudian biasanya spesialisasinya adalah dirancang untuk tugas spesifik, bukan komputasi umum seperti CPU desktop. Jadi kalau CPU desktop kan kita bisa install aplikasi, kemudian bisa kita gunakan macam-macam ya. Tapi kalau misalnya si microcontroller karena dia punya tugas spesifik, maka dia bukan seperti komputer biasa ya. Nah, karena dia tugasnya spesifik, tentu saja dia akan menggunakan daya yang paling sangat rendah. Nah, cocok untuk aplikasi bertenaga baterai. Jadi kita itu bisa pakai baterai saja. Nah, beda sama kalau komputer itu pakai listrik ya. Tapi kalau misalnya si microcontroller cukup dengan baterai ya. Atau bisa dengan tenaga surya. Nah, kemudian secara garis besar itu arsitektur CPU adalah ada namanya arsitektur non Newman. Jadi dia menggunakan penyimpanan tunggal untuk instruksi dan data. Biasanya populer untuk komputer modern. Lebih sederhana tapi berpotensi lebih lambat. Ini arsitektur von Neumann. Kemudian ada lagi Harpad ya. Jadi dia akan memisahkan penyimpanan untuk instruksi dan data ya. Kemudian memungkinkan akses paralel dan lebih cepat tapi lebih kompleks. Itu kalau menggunakan arsitektur Harpad. Nah, kemudian ada lagi arsitektur RISC dan CISC ya. Jadi RISC adalah instruksi sederhana eksekusi cepat, sedangkan CISC adalah instruksi kompleks lebih banyak fungsionalitas per instruksi. Nah, kemudian arsitektur microcontroller yang pertama adalah CPU inti. Jadi dia akan melaksanakan instruksi program biasanya berarsitektur RISC ya, dengan kecepatan 8 sampai 32 MHz ya. Jadi kecepatannya itu tidak seperti komputernya komputernya kita yang desktop gitu ya, atau misalnya laptop atau PC. Nah, kecepatannya sangat rendah ya. 8 sampai 32 MHz ya. Jadi di sini tidak terlalu tidak terlalu cepat sebenarnya karena dia hanya berfungsi untuk aplikasi khusus. Kemudian di dalam microcontroller itu ada memori terintegrasi ya. Biasanya berupa
flash program, SRAM, EEPROM. Nah, kemudian kapasitasnya terbatas dibanding komputer. Jadi dia cuman bisa sampai 32 kilobit misalnya. Jadi dibandingkan kalau misalnya komputer atau handphone yang bisa sampai beberapa giga ya. Nah, kemudian di sini kelebihannya adalah peripheral I/O-nya banyak. Jadi GPIO itu biasanya GPIO ini untuk Raspberry Pi. Ada ADC-nya yang tadi ya, analog to digital converter, ada DAC-nya, digital to analog converter, ada timernya, ada PWM-nya. Kemudian ada juga komunikasi antarmuka komunikasi seperti UART, SPI dan I2C. Nah ini, jadi karena dia itu kan mau berkomunikasi dengan misalnya ke komputer, maka dia pakai ini. Nah kemudian kemudian ada lagi namanya fitur keamanan yaitu. Fitur keamanan bisa berupa password timer, brownout detection, secure boot, dan enkripsi hardware. Nah, perbedaan utama dari CPU dan microcontroller ya. Nah, CPU ya biasanya komputasi tujuannya umum, kayak komputer ya. Komputer itu pakai CPU, CPU-nya kan bisa umum nih, bisa digunakan macam-macam. Tapi kalau microcontroller itu biasanya aplikasi khusus atau biasa disebut dengan embedded. Nah, kemudian kalau CPU ini performanya tinggi, dia sampai beberapa gigahertz gitu ya. Tapi kalau misalkan microcontroller itu cuman 30 MHz ya. Karena prosesornya kecil dan sederhana. Karena tadi CPU itu performanya tinggi, tentu saja konsumsi dayanya tinggi. Makanya kalau misalnya ada komputer-komputer yang performa tinggi, biasanya kipasnya banyak, kemudian lampunya banyak, kemudian prosesornya tinggi, PGA-nya besar, maka itu bisa dikatakan di sini konsumsi pasti tinggi. Makanya biasanya power supply-nya tidak bisa power supply yang bawaan dari kita beli casing mau rakit komputer khusus komputasi gamer atau pemrograman dan lain-lain, itu biasanya power supply-nya beli khusus yang bisa menampung dayanya. Sedangkan kalau misalnya microcontroller, dia cukup dengan baterai misalnya 3,7 volt atau misalnya 5 volt gitu ya. Atau dia kalau misalnya pakai chargernya power bank atau chargernya handphone juga bisa ya, karena bisa memakai tegangan 5 volt. Nah, kemudian CPU ini dia memerlukan komponen eksternal ya. Contoh tadi tambahan dengan memori, tambahan dengan hard disk atau SSD, kemudian ada VGA card-nya, ada monitornya dan lain-lainnya. Jadi ini memerlukan komponen eksternal. Kalau mau ngeprint itu pakai printer ya. Nah, sedangkan kalau dengan microcontroller dia udah jadi sistem lengkap dalam satu chip ya. Jadi tidak memerlukan lagi yang tadi ya. Kan di situ kita juga tidak bisa menambahkan memori, menambahkan hard disk ya. Nah, kemudian kalau CPU ini ukuran fisiknya lebih besar, sedangkan kalau microcontroller itu bisa aja mungkin sebesar kotak korek api misalnya ya, atau kotak rokok gitu ya. Nah, jadi relatif lebih kecil dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan CPU. Oke. Nah, kemudian siklus instruksi CPU. Yang pertama adalah fetch ya. Jadi CPU akan mengambil instruksi dari memori sesuai alamat dari program counter. Nah, CPU nih. Kemudian setelah mengambil instruksi, maka CPU akan menerjemahkan instruksi untuk menentukan operasi yang diperlukan, namanya decode. Kemudian lanjut dia akan mengeksekusi nih, execute ya. Jadi CPU melaksanakan operasi yang sudah didecode nih.
kemudian baru di store, jadi disimpan. Jadi CPU menyimpan hasil operasi ke register atau memori. Oke. Nah, kemudian keluarga mikrokontroler populer. Yang pertama Arduino. Ya, jadi di sini biasanya populer untuk pendidikan dan hobi. Artinya kalau kita mau belajar, biasanya kita banyak menggunakan Arduino ya. Dan dia berbasis APR 8 bit, mudah dipelajari dengan komunitas yang besar. Nah, karena sekarang itu zamannya WiFi, maka muncullah yang namanya ESP32 atau ESP8266 atau Not MCU. Nah, karena dia ada WiFi-nya, dia terintegrasi dan dengan WiFi dan Bluetooth. Nah, kalau dari segi harga Arduino sama ESP32 sih tidak terlampau beda jauh ya. Dia di bawah 100.000 ya. Nah, karena tadi itu ada WiFi-nya, banyak orang beralih ke yang namanya ESP32 gitu ya. Ini harganya terjangkau dan ideal untuk aplikasi IoT. Nah, ini. Jadi banyak sekarang kalau praktikum itu menggunakan ESP32 ya. Kemudian ada lagi yang namanya STM32 ya. Ini berbasis ARM Cortex M, performa tinggi. Biasanya digunakan untuk aplikasi industri dan konsumen. Nah, akan berbeda kalau misalnya tadi kita gunakan misalnya nih kita perlu membaca data sensor misalnya, contoh aja suhu gitu ya. Tapi ini digunakan di industri ya, di industri yang harus bekerja 7x24 jam gitu ya. Artinya terus menerus bertahun-tahun. Nah, itu tentu saja lebih bagus menggunakan STM32 ya. Cuman tidak menutup kemungkinan juga SP32 ini bisa bertahan gitu ya. Cuman nanti ada beberapa proteksinya supaya nanti misalnya tegangan beban tidak masuk ke SP32, dan itu ada beberapa namanya komponen yang harus dipasang. Kemudian ada lagi namanya PIC. Jadi produksi mikrochip beragam varian. Nah, biasanya populer dalam aplikasi industri dan otomotif. Contoh misalnya kalau misalnya di film-film itu ada namanya mikrochip gitu ya, mikrochip ya. Atau ini biasanya otokomputer nih. Nah, contoh misalnya untuk perakitan mobil misalnya tadi Toyota, Daihatsu, kemudian yang lain-lain, itu dia ngerakit pakai robot. Nah, robot itu otaknya adalah PIC, jadi microchip nih. Jadi kecil banget dan itu juga khusus gitu ya. Nah, biasanya tadi dia akan bekerja memerintahkan robot untuk merakit mobil misalnya. Dan dia bekerja terus menerus. Oke. Nah, kemudian perkembangan teknologi CPU. Perkembangan teknologi CPU itu dimulai 71 ya, dengan namanya Intel 4004 ya. Jadi dia itu CPU dengan 4 bit pertama ya, dengan kecepatan 740 kHz ya. Teknologinya namanya 10 mikro M, berisi 2300 transistor. Nah, kemudian 10 tahun kemudian muncullah yang namanya CPU Intel 80386 atau Motorola 68000. Nah, ini sudah multitasking karena dia itu sudah 16 sama 32 bit dan memungkinkan perkembangan GUI ya, Graphic User Interface. Makanya dulu Windows pertama kali itu waktu saya kuliah itu pakai DOS namanya. Kemudian muncullah Intel 8036 sehingga bisa Windows. Waktu itu Windowsnya Windows 3 rasanya, Windows 3.
Nah, tampilannya udah grafis nih. Nah, karena dia sudah pakai 32 bit. Nah, kemudian di tahun 2000-an itu muncullah namanya Intel Core Duo ya, atau AMD Opteron. Nah, ini dia performanya meningkat ya. Nah, clocknya tetap tapi performanya sudah meningkat. Sudah bisa Windows 7 rasanya dulu ya. Nah, kemudian tahun 10-20 tahun kemudian munculnya yang namanya nanometer. Jadi proses 5 nanometer yang lebih kecil dan berisi miliaran transistor ya. Kalau pertama dulu ada 2000-an, sekarang miliaran. Fokusnya pada efisiensi daya dan performa. Makanya kalau sekarang itu ada generasi misalnya Ryzen 9, Ryzen 7, i7 gitu ya. Ryzen 7. Nah, itu dia ada prosesor yang punya efisiensi tinggi. Jadi misalnya tadi laptopnya bisa bertahan sehari 2 hari ya, atau misalnya beberapa jam ya. Kemudian performanya cukup bagus gitu ya, dengan multitasking. Kemudian aplikasinya itu microcontroller dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Jadi microcontroller berada di seluruh perangkat yang kita gunakan setiap hari, peralatan rumah tangga hingga perangkat medis dan kendaraan. Nah, kalau kita memilih microcontroller, itu yang pertama adalah kesesuaian aplikasi ya. Jadi nanti kita mau bikin aplikasi apa nih gitu ya. Contoh tadi tanaman nih, kita mau membuat kalau di petani misalnya, petani itu mau membuat aplikasi untuk menyiram otomatis gitu ya. Jadi dibuat selang, kemudian nanti kalau misalnya ditaruh misalnya kelembapan suhu dan soil, dia akan mendeteksi misalnya kalau misalnya hari ini hujan, maka dia tidak akan menyiram otomatis. Tapi kalau misalnya kalau kondisi tanah itu kering dengan suhu yang tinggi, maka dia akan menyemprotkan air misalnya ya. Nah, ini aplikasinya membantu petani untuk menyiram tanaman. Nah, dari situ kita breakdown lagi nih. Kira-kira biayanya berapa nih bikin seperti itu? Apakah misalnya tadi antara menggaji petani ya, yang misalnya kita punya nih punya kebun, kita harus gaji petani misalnya ya. Kalau misalnya dia harus tiap hari ke sana, tentu saja mungkin gajinya juga lebih besar gitu ya. Nah, terus ngitung-ngitung kalau misalnya kita menggunakan alat, maka itu efisiensinya berapa gitu ya. Kemudian kalau kita bikin aplikasi, bagaimana dukungan pengembangannya? Apakah ada library-nya kah, atau ada compilernya kah? Bagaimana misalnya tadi tuh kita menggunakan microcontroller, habis itu nanti ada nggak library-nya misalnya menghitung bahwa di tanah itu kondisinya kering misalnya. Oh, ternyata hari ini tidak ada hujan misalnya. Jadi nanti kalau ada library-nya kita bisa panggil library itu. Nah, kemudian performa dan konsumsi daya. Nah, jadi kalau misalnya konsumsi daya berarti ada selangnya, kemudian ada mesinnya, mesin banyu ya, mesin airnya untuk menyemprotkannya. Jadi kita nanti bisa menyalakan pompa itu sehingga nanti pompa akan menyemprot air. Jadi dikasih selang misalnya, selang sepanjang tanaman misalnya. Kemudian adalah peralatan integrasi. Misalnya dia terintegrasi nih dengan misalnya tadi
waktu, kemudian kita juga bisa mengatur misalnya tadi tuh airnya itu kalau misalnya pagi sama sore nyalakan gitu ya. Nah, jam berapa itu kita ngatur gitu ya. Nah, kemudian dia akan terintegrasi misalnya tadi dengan WiFi integrasinya, sehingga nanti dari situ nanti kita bisa kontrol dari jarak jauh, kira-kira nanti di webnya misalnya kita bikin web atau misalnya bikin aplikasi mobile, itu bisa tahu nih di tanah kita itu sedang kondisinya kering atau basah misalnya. Oh, kalau basah berarti tidak perlu disemprot gitu ya, tidak perlu menyalakan pompanya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin mengembangkan sistem microcontroller, yang pertama kita harus merancang dulu nih. Merancangan jadi menentukan spesifikasi sistem dan pemilihan komponen. Apa aja komponen yang diperlukan. Sistemnya seperti apa? Ya, jadi kita bisa alur. Misalnya requirementnya, persyaratannya misalnya kondisi tanah ya. Kondisi tanah, jika tanah itu kering, nah, maka dilakukan penyemprotan misalnya. Jika tanahnya itu baru hujan ya berarti kan basah nih, maka tidak perlu melakukan penyemprotan. Itu spesifikasi sistemnya. Nah, kemudian setelah itu kita bikin programnya. Ya, bikin program ya. Nanti kita bisa praktek untuk bikin programnya ya. Biasanya bahasanya bahasa C ya. Arduino bahasanya C. Kalau assembly itu agak rumit ya. Kemudian kita adakan pengujian ya, Jadi pengujian ini jika sebelum dipasang kita ujikan dulu, kita bikin mini lab dulu, bisa bikin prototipenya dulu. Artinya kalau kondisi tanahnya itu kering misalnya, apakah nanti pompanya jalan ya. Jadi kita bisa mengasumsikan misalnya pompa itu berupa lab misalnya. Jika kondisinya itu panas, maka itu nanti jalankan pompa misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah perancangan program pengujian udah bisa jalan, maka baru implementasi ya. Jadi implementasi ini dipasang nih, diintegrasikan dalam produk akhir dan diproduksi. Nah, kalau kita bandingkan kinerja berbagai CPU, maka ini antara Intel i7 Ryzen 9 kemudian i7 sama M1 Pro, maka tentu saja di sini yang paling tinggi adalah Intel gitu ya. Intel generasi 12 nih, generasi 12. Habis ya? Oh, ini dia. Sebelum ini ke sini ya. Kita coba browser. Oke. Misalnya perbandingan CPU Intel AMD dan Apple itu ya. Dia akan membandingkan nih. Oh ya. Ada nggak ya? Intel nih ya. Intel, AMD, Ryzen 9, kemudian Intel Core-nya i7, kayak gini aja dalam bentuk grafis gitu ya. Mana ya?
Ini kali ya, coba ya. Coba dulu. Benchmark M2. Nah, ini ya. Intel i9 yang generasi 13 gitu ya. Kemudian Apple M2 ya. Apple M2 Ultra, kemudian ada AMD Ryzen 9. Kenapa ini ya? Nah, ya. Yang lain ya. Ini bermasalah nih. Ini ya, apa namanya? Sebentar. Ma. Oke, nah, tadi. Ini CPU Intel AMD ya, ini ya. Nah, ini performanya ini kode, nah ini dia. Gedein ya. Nah, ini Ryzen 9 ya. Acer Predator ini ya, CPU ya. CPU Apple ada itu aja. Nah ini. Nah, memang di sini dipakai, kalau ini Ryzen 9 ya. 9, Ryzen 7, Ryzen 7 i7 ya, 7. Nah ini. Ya memang Intel masih lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan Ryzen 9 gitu ya. Kemudian Apple MacBook ya, ini M1 ya, kalau punya saya M3 gitu ya. Nah, masih worth it lah ya. Itu ya, itu aja sih. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kalau kinerja CPU-nya. Nah, tapi tidak bisa dibandingkan kalau misalnya tadi microcontroller ya. Microcontroller kecepatannya jauh lebih rendah. Nah, kemudian ada perbedaan antara microcontroller dan CPU ya. Kalau microcontroller itu CPU desktop itu perlu 100 watt gitu ya, yang pakai komputer PC ya. Jadi memang dia lebih dari 100 watt sebenarnya. Kalau misalnya tadi ada graphic cardnya, ada apa namanya kipasnya yang banyak, kemudian ada beberapa lagi yang tersambung ke sana, ada monitor dan lain-lain, itu pasti lebih dari 100 watt. Tapi kalau laptop itu biasanya 15 watt sampai 25 watt gitu ya, karena optimasi untuk mobilitas dan baterai. Kalau misalnya gini, kalau ada yang punya misalnya yang gamer nih, CPU gamer, contoh misalnya Asus ROG dan lain-lain, itu dia cepet habis gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya CPU yang bisa digunakan. Nah, kalau misalnya sebenarnya yang paling baterainya paling awet itu seperti ini. Saya punya yang biasanya saya pakai ini, itu bisa bertahan 2 sampai 3 hari baru saya cas gitu ya. Walaupun dipakai seharian gitu ya. Nah, karena tadi kalau di Apple memang dia konsumsi baterainya jauh lebih hemat dibandingkan, karena prosesornya kan M gitu ya. M1, M2, M3, M4 gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya tadi untuk CPU yang misalnya i7, i5, kemudian Ryzen 5, Ryzen 7 gitu ya. Kemudian microcontroller aktif itu cuma hanya 500 miliwatt gitu ya. Artinya cuma setengah watt gitu ya. Nah, setengah watt aja nih operasi normalnya.
nggak sampai 1 watt gitu ya untuk microcontroller. Sedangkan kalau misalnya dia posisinya standby itu dia cuman 5 mikrowatt, jadi sangat hemat daya. Makanya dia bisa bertahan misalnya tadi cuma beberapa bulan misalnya ya. Atau misalnya tadi kalau contohnya anggap aja apa ya, GPS yang standby itu bisa berbulan-bulan baru mati dengan baterai kancing itu. Modul GPS itu misalnya taruh di mobil, barangnya kecil aja seperti korek api, itu dia bisa bertahan beberapa bulan baru habis gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi itu aktif terus GPS-nya, maka dia bisa misalnya beberapa bulan gitu ya, beberapa minggu misalnya habis. Nah, masa depan teknologi CPU dan mikrokontroler. Masa depannya adalah komputasi kuantum. Jadi ini aplikasi kriptografi dan simulasi molekuler ya. Nah, ini biasanya lebih kompleks lagi. Kemudian ada yang namanya neuromotic computing, jadi arsitektur terintegrasi otak atau AI gitu ya. Jadi proses masif untuk AI. Dan nanti akan ada integrasi dengan sistem biomedis karena udah ya. Jadi dengan konsumsi daya sangat rendah. Oke. Nah itu untuk materi tadi ada beberapa materi ya. Materinya tadi mikrokontroler ya, CPU dan mikrokontroler. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Habis ini nanti kita akan tentang port I/O dan sistem clock monitor mikrokontroler ya. Jadi di CPU 49 ya. Jadi ini banyak membahas. Kalau tadi kita banyak membahas. Nah ini apa namanya, motherboard, slot ya. Nah ini apa namanya, bus ya, bus ya. Di mikrokontroler ada bus ya. Ini ada PCI Express, PCI X, PCI Express, PCI AGP, PCI Express 1X ya. Ini biasanya buat PGA semuanya ini ya. Nah kemudian ada lagi busnya IDE. Nah ini yang kayak gini nih, itu gak ada lagi sekarang. Kalau komputer dulu ada seperti ini ya. Jadi dia itu pakai kabel pipis kayak gini, ada 40 pin gitu ya, 40 pin. Jadi nanti dia pakai namanya IDE. Nah nanti di sini slotnya seperti ini nih, harddisk zaman dulu. Sekarang nggak ada lagi, sekarang sudah pakai SATA semua. Nah bentuknya seperti ini nih, apa namanya, kabelnya. Nah ini yang ke motherboard nih, motherboard. Kemudian muncul lagi namanya SCSI ya, SCSI yang seperti ini ya, SCSI. Nah biasanya ini buat harddisk server dulunya, sebelum ada apa namanya yang SATA ya. Sekarang udah SATA, minimal SATA ya. Nah biasanya ini nantinya bisa digunakan untuk CD-ROM, scanner gitu ya, harddisk ya. Namanya serial ATA atau SATA. Nah, serial ATA sudah muncul, serial ATA muncul gini nih. Nah nanti bentuknya itu kalau di komputer itu nanti bentuknya gini ya. Nah ini bentuknya ini. Jadi nanti di sini bisa nggak ya? Oh ini juga gambar ya. Kalau kita tulis, bentar ya. Nah ini sampai sekarang masih dipakai ya. Nah nanti di sini powernya seperti ini. Nah nanti coloknya itu pakai kabel ini, namanya SATA ya. Walaupun sekarang sudah mulai jarang tapi tetap ada. Nah, sekarang zamannya NVMe. Kemudian USB ini USB ya, USB macam-macam nih. USB. Nah, USB ini bisa diparalel gitu ya. Namanya USB hub gitu ya. Nah, ini firewire port nih. Firewire port namanya. Tapi juga jarang, biasanya dulu buat
video recorder gitu. Kemudian ada Bluetooth ya, Bluetooth. Nah, ini microcontroller tadi ya, kita bahas tadi. Lanjut aja dulu, sudah kita bahas microcontroller. Nah, ini port I/O. Nah, port I/O ini isinya apa? Isinya adalah input, dasar-dasar input outputnya. Jadi dalam komputasi ada proses promosi antar komputer dan dunia luar. Nah, makanya I/O, input dan outputnya. Nah, di sini ada macam-macam nih. Nah, ada kalau ini Linux ya, kernel. Kemudian kita cari gambar semuanya aja ya. Nah, ini ada CPU, ada busnya, maka di sini di dalam bus itu ada I/O device. Oke. Nah, I/O ini biasanya kita gunakan untuk hard disk, keyboard, jam, printer ya. Nah, ini port I/O. Nah, ini dia. Oke. Nah, I/O adalah antarmuka elektronik yang memungkinkan microcontroller berkomunikasi dengan dunia luar melalui sinyal digital dan analog ya. Jadi si I/O ini nanti si microcontroller itu bisa berkomunikasi dengan yang lain lewat apa nih? Kalau sensor, misalnya sensor suhu tadi ya, sensor suhu dia nanti bentuknya bisa digital bisa analog gitu ya. Kalau misalnya LM35 kayak ke transistor itu dia analog, tapi kalau di HT22 atau 11 itu sudah digital. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai perangkat eksternal seperti sensor, aktuator, perangkat komunikasi. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya ya dia bisa dikonfigurasi, dikonfig ya. Bisa sebagai input, bisa sebagai output. Kemudian dia memiliki karakteristik elektronik seperti kapasitas arus dan tegangan. Kalau itu bentuknya adalah analog ya. Nah, ini contoh Arduino Uno nih, contoh Arduino Uno atau ESP32 DevKit. Ini adalah Uno dan ini ESP32. Nah, Uno ini adalah potnya digital, di sini adalah potnya analog ya. Jadi di sini digitalnya sampai dengan 14 pot, kemudian ada groundingnya. Kemudian di sini ada analognya ada 6 gitu ya. 6. Kemudian ini powernya 3,3 dan 5 volt itu termasuk grounding. Nah, kalau dengan ESP32 ya, ESP32 dia tidak ada yang 5 volt tetapi dia pakai 3,3 volt. Tetapi dia memiliki banyak pot ya. Dan ini kita kelebihannya bisa dijadikan analog, bisa dijadikan digital nih potnya nih gitu ya. Dan kalau misalnya dengan dunia luar dia punya yang namanya Wi-Fi dan Bluetooth gitu ya. Jadi nanti kita bisa program Wi-Fi-nya dan Bluetooth-nya. Sedangkan kalau misalnya si Arduino Uno ini hanya kalau misalnya dia mau berhubungan dengan luar harus ditambahkan lagi modul Wi-Fi-nya, atau kalau misalnya dengan jaringan pakai Ethernet Shield ya. Ethernet Shield ini nanti dipasang di sini nih. Makanya karena tadi itu kalau kita mau mengprogram itu sekarang kebanyakan pakai ESP32 ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan si Arduino ya. Nah, sudah jarang menggunakan dan bentuknya juga lebih besar ya. Kalau ditaruh di kotak dia lebih besar. Nah, oke. Nah, jenis potnya ada
Tiga, yang pertama pot digital ya. Jadi dia karena digital dia akan beroperasi dengan logika biner 0 dan 1. Nah, biasanya dia memiliki buffer internal dan resistor pull up dan pull down. Nah, kemudian ada lagi namanya pot analog. Nah, dia membaca tegangan. Jadi yang membaca menghasilkan sinyal analog dengan variasi tegangan kontinu. Biasanya menggunakan ADC dan DAC, analog digital converter dan digital analog converter. Nah, ini karena dia akan membaca tegangan. Contoh misalnya nih, kalau misalnya suhunya itu sensornya berupa analog, misalnya LM35 nih. LM35 nanti akan dibaca oleh sensor analog itu berupa tegangan. Misalnya tegangan misalnya di sini apa ya? Misalnya dari 3,3 volt atau dari 5 volt. Kalau tegangannya misalnya cuma 2 volt, maka suhunya berapa gitu ya. Itu ada rumusannya. Nah, tapi sudah jarang biasanya kita yang sudah pakai digital DHT22 atau DHT11 gitu ya. Itu sudah yang digital. Kemudian ada lagi yang namanya pot komunikasi ya. Biasanya dirancang untuk protokol komunikasi yang UART, I2C, SPI dan USB. Ini biasanya buat memprogram si microcontroller lewat USB-nya komputer gitu ya. Nah, ini tadi konfigurasi sama ya. Konfigurasi pertama memprogram registernya dulu. Ini misalnya pot berapa sih gitu ya. Kalau di SP32 kita misalnya pot digital 4, digital 5 bisa digunakan untuk LED misalnya. Kemudian konfigurasi modenya input, output dan mode khusus misalnya. Kemudian karakteristik elektrik pull up, pull down ya. Kemudian ada proteksinya. Mengatur batas tegangan dan arus supaya nanti pada saat ada tegangan dari luar itu tidak merusak microcontroller dan menyebabkan misalnya hang atau apa ya microcontrollernya. Kemudian ada lagi namanya register output I/O. Jadi register DDRX ya. Jadi menentukan arah pin sebagai input dan output, nilainya untuk input dan 1 untuk output. Contoh DDRA 0xFF, jadi semua pin sebagai output. Kemudian ada lagi namanya data register. Data register port X jadi mengatur nilai output atau resistor pull up. Digunakan untuk mengirimkan data keluar. Ini pakai port X misalnya. Contoh port A ini kode heksanya ya ini namanya pola alternating. Kemudian pin register atau pin X. Jadi ini adalah membaca nilai aktual dari pin yang digunakan untuk menerima data dari luar. Kalau tadi mengirim data pakai data register, tapi kalau menerima data dari luar pakai pin register. Nah, ini teknik pemrograman port I/O nya. Pertama kita isi portnya berapa sih gitu ya. Kemudian kita manipulasi bitnya jadi operasi bitwise AND, OR, XOR, NOT ya, untuk mengubah nilai tertentu tanpa mempengaruhi bit lain. Kemudian ada namanya polling inputnya, jadi membaca status input secara berulang untuk mendeteksi perubahan. Dapat dikombinasikan dengan the bounds untuk input mekanis ya. Kemudian penanganan interrupt ya. Jadi menggunakan interupsi untuk merespon perubahan pada input tanpa polling terus menerus. Kemudian ada lagi namanya clock ya. Jadi sistem clock, jadi pembangkit pulsa. Jadi ibaratnya tuh dia menjadi detak jantung microcontroller. Nah, kemudian menentukan kecepatan operasi sistem. Kemudian ada lagi namanya sinkronisasi ya. Jadi mensinkronkan semua operasi internal dalam microcontroller. Nah, biasanya dia akan memastikan urutan eksekusi instruksi yang tepat. Kemudian dia akan mengatur kecepatan, ya, kecepatannya, eksekusi program, mempengaruhi performa dan konsumsi daya microcontroller. Nah, sumber clocknya dari mana? Biasanya ini dapat digunakan berbagai sumber clock. Contohnya misalnya kalau di microcontroller pakai namanya crystal quad, jadi presisi tinggi. Biasanya pakai ini ya. Sebenarnya bisa juga sih sebenarnya pakai resonator grafik, rangkaian RC dan osilator internal. Nih.
Nah, biasanya pakai kristal quartz ya. Kalau di microcontroller itu ini letakkan ini ya, ini adalah apa? Salah. Ini ya. Ini adalah clocknya ya, ini clocknya nih. Ada clocknya. Clock dari si microcontroller. Konfigurasinya. Kemudian ini dampak clock pada performa ya. Jadi ini biasanya kita pakai yang 200 MHz ini ya untuk real time ya, real time. Cuman memerlukan manajemen panas, dia panas biasanya. Hubungannya terus saja studi kasus misalnya LED nih. LED. Nah, ini LED nih. LED misalnya LED ya. Kalau kita coba aja ya. Kemana sih saya sudah ngajarkan ini. Walkie. Kemarin itu walkie berapa ya? Ini walkie ya. Ini kemarin itu ada project kali ya. Ini kali. Kalau nggak salah ini. Nah ini. Nah misalnya ini nih. Kita punya yang namanya sensor suhu nih ya, sensor suhu kita panggil library-nya itu DHT sensor library ya. Nah kita inisiasikan bahwa pinnya adalah 5 ya, DHT pin adalah 5 nih, ini kontrol SP32, DHT nya adalah 5, sedangkan yang ini kan tegangan positif dan ini grounding. Nah kemudian di sini ada lampu nih, ada lampu ya, ada lampu LED A, LED hijau, kuning sama merah ya, hijau merah kuning. Nah di sini kita definisikan dulu nih DHT ini tipenya adalah tipe DHT, kemudian pinnya adalah 5. Kemudian kita definisikan LED merah itu pin 13 nya, ini merah nih pin 13, kuning ini pin 12 ya, ini pin 12, LED hijau pin 14. Nah, kemudian kita inisialisasi karena pakai DHT 22, kita bikin serialnya adalah 9600 untuk serial monitor. Nah kemudian DHT begin. Nah pin mode-nya ini merah sebagai output ya, kuning sebagai output, dan hijau sebagai output. Nah kemudian membaca temperatur. Nah kita coba ya, kita membaca temperatur itu dari sini dibaca temperatur dan kelembapan sekitarnya, kemudian nanti angka itu akan ditampilkan berupa kelembapan, ngambil data hum ya, humidity ya, ini dia itu membaca kelembapan, kemudian suhu itu membaca temperatur ya. Nah ini nanti ini Celsius. Nah kemudian kita bisa bikin gini, jika temperaturnya itu 20, jika temperaturnya 20 itu maka LED-nya kurang dari 20, maka yang menyala adalah ini high-nya. High-nya berarti kan dia itu nyala nih, berarti nyalanya hijau gitu ya. Kemudian jika temperaturnya lebih dari misalnya 50 nih, kurang dari 50, misalnya 50 ya, maka yang menyala adalah kuning. Sedangkan kalau lebih ini lebih ya, lebih aja deh,
lebih dari ini, lebih aja deh 21 nih, 21 misalnya. Lebih dari 70 maka yang warna merah lah yang nyala gitu ya. Kalau kita jalankan, kita simulasikan, kita tunggu dulu simulasi. Ini berarti sudah ada clocknya ya. Clock itu tadi tuh nah ini lagi jalan, suhunya misalnya 40 nih. Suhu 40 berarti posisinya adalah di atas nih ya, di atas 20 ya, berarti kuning nih, nyala nih. Nah, kemudian kalau kita set itu suhunya adalah 13 misalnya ya. 13 nih, suhunya 13. Maka harusnya yang menyala adalah hijau, ya kan? Hijau nih. Tapi kalau misalnya ini 70, maka yang menyala adalah merah. Merah nih. Merah kan? Nah, ini. Oke, nah itu kira-kira. Nah, jadi ini, nah kuning ya. Itu ya, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh kalau misalnya tadi kita menggunakan sensor suhu gitu ya, menandakan bahwa misalnya tadi kalau di atas 70 berarti kan itu panas nih gitu ya, mendidih misalnya ya. Nah, panas banget gitu ya, karena itu kita tandai bahwa itu adalah apa namanya, panas ya, lampu LED menyala merah. Oke, itu oke. Gitu ya. Kemudian satu materi lagi ya, satu materi lagi, karena kita rapel aja dulu. Satu materinya tentang yang namanya minimum sistem microcontroller ya. Minimum sistem nih, apa yang dibahas? Jadi menerapkan pengembangan sistem microcontroller, menjelaskan sistem minimum microcontroller ya. Kemudian bisa menjelaskan komponen penyusunan sistem microcontroller. Kemudian nanti kita akan mengaplikasikan rangkaian sumber daya yang stabil ke sistem microcontroller. Nah, sebelum kesini sistem minimum microcontroller, ini dia. Oke, lanjut dulu ya. Jadi kita matikan dulu aja tadi. Nah, itu salah satu. Nanti kita akan coba simulasikan gitu ya, simulasikan. Nah, di microcontroller itu sistem minimum microcontroller itu apa sih? Nah, ini adalah rangkaian elektronik terkecil yang membuat microcontroller dapat beroperasi dengan benar ya. Jadi ini minimumnya nih, minimum nah ini
definisinya adalah rangkaian elektronik terkecil yang membuat mikrokontroler dapat beroperasi dengan benar ya. Tanpa sistem minimum, mikrokontroler tidak dapat diprogram atau difungsikan. Nah, tujuannya yang pertama kita harus tentukan dulu suplai daya ya. Suplai daya ini dia akan menyediakan satu daya stabil untuk mikrokontroler beroperasi ya. Jadi berapa sih daya? Jadi semakin banyak perangkat yang terhubung dengan mikrokontroler berarti semakin besar juga dayanya gitu ya. Nah, kemudian tadi timing, menyediakan sumber clock ya, yang stabil untuk operasi mikrokontroler. Kemudian inisiasi memastikan mikrokontroler mulai dari kondisi yang diketahui saat dinyalakan. Dan terakhir adalah komunikasi. Jadi pasti komunikasi dengan programmer dan perangkat eksternal. Oke. Nah, mikrokontroler sama mikroprosesor ya. Nah, di sini antara mikrokontroler sama mikroprosesor. Nah, kalau mikrokontroler ini dia sudah terintegrasi nih, ada CPU, memori, dan I/O. Sedangkan kalau mikroprosesor itu kayak CPU komputer, itu hanya CPU-nya aja ya, tetapi memorinya ada tambahan lagi, beda gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya USB-nya dan lainnya ada di mainboard gitu ya. Kemudian kalau mikrokontroler siap digunakan dengan komponen minimal. Sudah jalan nih. Jadi sebenarnya LED sudah disediakan, ada satu LED untuk mencoba gitu ya. Tapi kalau misalnya mikroprosesor itu membutuhkan banyak komponen pendukung. Kemudian konsumsi dayanya lebih tinggi tentu saja, karena tadi perlu banyak komponen pendukung dan biasanya tujuannya untuk umum. Sedangkan kalau mikroprosesor dayanya jadi lebih rendah karena dia sudah minim banget dan biasanya cocok untuk aplikasi embedded atau punya tujuan khusus gitu ya, Nah, komponen utama sistem minimum ya. Pertama mikrokontroler ya. Ada CPU, memori, kemudian ada tadi tuh rangkaian catur daya, ada clock, ada reset, dan port I/O. Jadi di mikrokontroler itu ada tombol resetnya nih, Nah, kemudian jenis mikrokontroler ya, ada Arduino, ada ini yang tadi bilang PIC ya, microcon chip ya. Nah, kemudian ini biasanya Raspberry Pi gitu ya. Ada beberapa juga nih macam-macam nih. Nah, rangkaian catur daya. Nah, rangkaian itu biasanya rangkaian catur dayanya itu berasal dari listrik ya, 220 atau baterai DC ya. Ini baterai DC atau listrik ya. Nah, listrik itu pun digunakan pakai adaptor ya. Kemudian ada lagi namanya transformator atau regulator. Ini menurunkan tegangan ke level yang dibutuhkan. Kemudian menyarah jadi mengubah AC menjadi DC ya. Karena itu biasanya di adaptor ya. Adaptor itu dia akan merubah
ongkan AC menjadi DC, dan ada filternya supaya tegangan yang dulu sebelumnya bolak-balik menjadi AC searah, jadi rata ya, cuman tidak rata banget. Nah supaya rata banget dia biasanya pakai filter ya, untuk menstabilkan tegangan dan mengurangi ripple, riak ya. Nah komponennya biasanya kayak gini, 7805 nih IC nih, biasanya IC regulator. Ini biasanya untuk yang 5 volt gunakan IC 7805 atau LM317 ya, atau variabel. Dia bisa mengukur mengatur tegangan yang keluar. Kemudian ada lagi kapasitor filter atau elko nih. Nah ini tadi kalau misalnya tegangannya searah supaya lurus tidak ada riak, itu biasanya ditambahi beberapa elko, elektronik kondensator atau kapasitor elektroniknya. Nah biasanya menyaring ripple atau noise pada catu daya. Kemudian ada lagi namanya diode penyara. Diode penyara ini dia akan mengkonversi tegangan AC menjadi DC atau mencegah arus balik. Jadi kalau misalnya tadi itu dikasih tegangan AC harus di mikrokontroler kan DC nih, maka perlu penyarah. Atau misalnya tadi dioda ini kita gunakan untuk mencegah arus balik. Misalnya salah positif negatif, karena kan kalau misalnya DC ini kan sudah positif sama negatifnya. Kalau kebalik, kalau terbalik nanti akan merusak mikrokontroler. Maka ada yang namanya dioda pembalik mencegah arus balik. Nah, implementasi rangkaian catu daya. Nah, biasanya dipilih dulu nih tegangan inputnya. Kita sesuaikan dengan mikrokontroler. Inputnya misalnya tadi inputnya adalah 220 nih. Nah, sedangkan di mikrokontroler itu ada yang 5 volt, ada yang 3,5 volt. Nah, itu kita tentukan. Tegangan inputnya, input dari mikrokontrolernya apa nih? Ya. Nah, biasanya itu pakai port USB ya. Port USB berarti itu menggunakan 5 volt. Ya. Nah, kemudian karena 5 volt maka digunakanlah 7805 nih untuk 5 volt. Tapi kalau misalnya tegangannya itu perlu 3,3 volt, maka perlu LM1117 ya untuk itu. Atau misalnya kalau misalnya tegangannya variabel, kita bisa gunakan LM317. Kemudian kita tambahkan tadi kapasitor filter atau elko. Nah, biasanya 100 sampai 100 mikrofarad untuk outputnya. Dan ada 0,1 mikrofarad kapasitor keramik namanya, dekat dengan pin PCC chip. Nah, dan tambahkan dioda 1N407 untuk mencegah kerusakan akibat polaritas terbalik. Ya tadi ya kita kebalik pada saat harusnya ini positif negatif, kebalik negatif positif. Nah, itu bisa merusak. Nah, supaya tidak merusak maka nanti kita perlu yang namanya dioda ya. Tips desain catu daya. Nah, pertama adalah kapasitas arus nih. Kapasitas arus yaitu pastikan catu daya mampu menyediakan arus lebih dari yang dibutuhkan sistem. Nah, biasanya hitungan total kapasitas arus kemudian tambah margin sekitar 20% kapasitas arus. Nah, kemudian ada lagi yang pendingin nih. Biasanya regulator yang dapat menghasilkan panas yang signifikan itu dikasih pendingin. Berupa heatsink ya, pendingin. Makanya kalau misalnya prosesor di laptop itu kan ada kipasnya, ada seng gitu ya, seng atau aluminium tuh, dia akan menyebarkan panasnya ke situ supaya temperaturnya terjaga gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi di CPU itu malah ada yang banyak kipasnya, kemudian ada yang kipas pakai coolant. Itu kayak di sepeda motor tuh ya, ada air coolantnya ya. Kalau ada beberapa juga yang karena kan itu menggunakan panas berlebih gitu ya, makanya ada server yang ditaruh
di ruang AC yang dingin banget gitu ya. Kemudian ada lagi filter yang baik, jadi noise pada codec dapat menyebabkan masalah operasi. Biasanya gunakan kapasitor pin dan pisahkan ground analog dan digital. Nah ini clocknya nih, clock. Jadi memberikan pulsa untuk mengatur timing operasi dalam microcontroller ini. Makanya tadi clock ini sebagai jantungnya. Nah frekuensinya biasanya 14,44 MHz gitu ya. Dia pakai kristal nih. Nah, sumber clocknya biasanya pakai kristal nih. Ya, kristal kuarsa ya yang saya tunjukkan. Ya, yang ini jarang ya. Nah, ini pilihan frekuensi clock, hemat daya, operasi standar, kemudian komunikasi USB, pemrosesan audio, dan aplikasi kinerja tinggi. Ini biasanya buat clock ya. Nah ini implementasinya. Nah, kita maunya apa nih? Misalnya tadi pertama tadi optimalkan performan, jadi kita perlu kestabilan frekuensi maksimal. Kemudian kita gunakan apa? Biasanya gunakan kristal sama kapasitor ya, untuk resonansi stabil. Nanti baru kita koneksi ke microcontrollernya. Jadi si rangkaian kristal yang tepat membutuhkan kapasitor load 15 sampai 33 picofarad ya. Ini F farad. Dan pertimbangkan layout PCB menghindari interferensi. Jadi kita tidak sembarangan juga merancang PCB-nya. Ini PCB ya, ini PCB nih. Nah, ada yang namanya jalur pendek, ada isolasi, ada ground shield, sama kapasitor yang tepat. Ya. Kalau kita ngerancang rangkaian clocknya nih, ya. Makanya ini ada shieldnya, ada groundingnya ya, ini grounding gitu ya. Kemudian di sini kan grounding nih, bisa nih grounding, nih grounding, ini groundingnya, ini juga grounding gitu ya. Jalur pendek ya, ada jalur panjang, kemudian isolasinya dan lain-lainnya. Nah biasanya clocknya adalah 16 MHz ya. 16 juta siklus per detik. Nah, siklusnya biasanya umumnya 1 sampai 4 siklus per clock per instruksi, dan waktu usnya biasanya 16 MHz ini biasanya 2,5 nanosecond per instruksi. Nah, kecepatan eksekusi program tergantung pada frekuensi clock dan jumlah siklus yang dibutuhkan per instruksi. Nah, selain clock juga ada namanya reset ya, reset ini biasanya ada di microcontroller ya, ada tombol reset. Nah biasanya reset ini menggunakan kapasitor dan resistor. Ada yang manual reset, jadi tombol reset dapat ditekan pengguna saat diperlukan. Ada software reset, jadi nanti dipicu oleh program. Nah, jadi ada programnya. Kemudian ada lagi watchdog, jadi reset otomatis jika program hang menggunakan timer internal. Gitu. Kita istirahat sebentar aja ya.
Oke, lanjut ya. Ah, ini clock ya. Biasanya ini reset ini pertama adalah inisialisasi ya. Jadi memastikan mikrokontroler memulai eksekusi program dari alamat awal yang benar ya. Alamat awal benar. Kemudian kondisi awal yang menentukan nilai default dari register dan memori internal pada mikrokontroler. Kemudian dia akan memberikan mekanisme recovery saat program malih crash atau hang. Dan nanti si pemrograman itu memfasilitasi kode program dengan beberapa jenis mikrokontroler. Contoh gini, kalau yang tadi ini pada saat kita jalankan, nah ini dia bikin di jalan ya, cepet nih hari ini nih. Biasanya dia inisialisasi dulu tentang power resetnya ya, di reset nih. Pertama dia mereset bahwa ini reset nih, power on-nya reset. Jadi di sini di apa ya? Di sini ada tombol reset nih. Ini tombol reset nih, ini tombol reset ya. Tombol reset ini yang dia apakah tombol reset ditekan gitu ya. Kalau enggak nanti lewat programan. Makanya tadi power on reset ya. Jadi dia menyalakan resetnya 01 ya. Nah, kemudian nanti dia baru mengkonfig clocknya nih, clock driver clock dia. Nah, dia alamatnya mana, clocknya mode jalan clocknya di berapa, baru dia jalankan. Kalau sudah oke, baru dia jalankan jalankan ini baca suhunya nih, baca suhu ya, kelembapan suhunya berapa gitu ya. Dan ini saya tadi ya, kemudian kondisi awalnya berapa tadi, kemudian kalau misalnya kalau ada hang berarti dia memulihkan, baru kita jalankan programnya. Nah, biasanya implementasi power on reset tadi komponennya adalah resistor, kapasitor sama dioda ya, dioda opsional. Prinsip kerjanya kapasitor kosong saat startup, kemudian pin reset aktif kalau misalnya kita klik gitu ya. Saat tegangan rendah, kapasitor mengisi, pin reset naik. Ini konstanta waktunya. Nah, kalau ini manual. Kalau tadi kan kalau tadi otomatis, kalau ini manual. Tombolnya ditekan gitu ya. Begitu tombol ditekan, terhubung antara pin reset dan grounding. Nah, resistor pull up untuk menjaga pin reset pada level tinggi. Kemudian kalau misalnya ada bouncing, maka dia perlu namanya kapasitor debounce untuk mencegah bouncing saat tombol ditekan, supaya tidak error ya. Satu resistor terhubung dengan ground memicu reset mikrokontroler. Nah, kalau watchdog ini dia itu kalau di kita itu biasanya kita bisa ngatur ya. Jadi waktu timer untuk menghitung mundur. Ada timernya. Jadi pada saat nanti terjadi hang atau apa gitu ya, dia akan memulai penghitung mundur bahwa ini harus di reset gitu ya. Program harus mereset si timer secara periodik. Jadi misalnya tiap pagi misalnya di reset nih. Jika timer mencapai 0, program dianggap hang ya. Deteksi hang dan reset otomatis. Dan kemudian dia akan di reset memulai ulang program. Ini pakai menggunakan watchdog. Ada lagi namanya reset supervisor IC. Jadi reset IC eksternal. Jadi biasanya IC khusus yang memonitor tegangan dan menghasilkan sinyal reset yang bersih. Nah, ini biasanya rangkaiannya itu contoh koneksi antar supervisor IC dan mikrokontroler untuk reset yang andal. Dan karakteristik operasinya grafik yang menunjukkan perilaku supervisor IC saat tegangan naik dan turun. Nih, dia akan mendeteksi nih ngehang enggak, kok ini datanya tidak terkirim atau apa gitu ya. Apakah itu mati mikrokontrolernya, atau misalnya hidup tetapi tidak bisa ngirim data misalnya, atau data tidak bisa masuk ya.
Nah, ternyata kondisinya adalah mikrokontrolernya hang. Ini sistem minimum komprehensifnya, ada IC regulator, biasanya 7805 5 volt. Kapasitor filter biasanya pakai elko ya, untuk mengurangi riak atau noise 10 sampai 100 mikrofarad yang elektronik elko, atau 0,1 mikrofarad yang keramik. Kemudian kristal itu sumber clocknya 8 sampai 16 MHz, dan kapasitor loadnya ini untuk yang bebannya. Stabilitasnya kristal ada 22 pikrofarad, dan resistor reset biasanya pakai 10 kilo ohm. Nah, contoh aplikasinya ini semua diaplikasikan dalam berbagai proyek ya. Jadi memantau suhu misalnya, kemudian hingga instrumentasi digital, pemahaman komputer dasar, komponen dasar sangat penting ya. Nih, misalnya tadi suhunya berapa sih gitu ya. Jadi aplikasinya banyak nih kalau misalnya kita tadi menggunakan gitu. Kayak ini tadi sebentar. Bentarnya. Nih, ringkasan dan praktek terbaik ya. Pertama, testing menyeluruh ya, verifikasi semua komponen sistem minimum. Kemudian kita bikin layout yang baik, jadi memisahkan sinyal dan penempatan komponisi optimal. Kemudian ada proteksi yang cukup, jadi rangkaian pengaman untuk mencegah kerusakan dan dasar yang kokoh ya. Sistem yang baik. Jadi sistem minimum yang dirancang dengan baik menjadi fondasi untuk mengembangkan aplikasi microcontroller yang andal dan berperforma tinggi. Oke. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan? Silahkan. Kita hari ini ada tiga judul ya, nanti seperti biasa akan saya upload ke YouTube ya. Ini ada 4 orang ya, 4 orang. Mudah-mudahan minggu depan, nanti tolong diingati ya minggu depan ya, sebelum hari H ya, karena kayak kelupaan Sabtu kah Minggu kah gitu ya, ternyata itu adalah Sabtu ya, bukan Minggu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, mungkin itu dulu ya, materi kali ini saya cukupkan. Nanti akan saya share ya, PPT dan PPT dan videonya ya, untuk video rekamannya ke link YouTube-nya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini sama-sama.